Selamat malam. Oke. Halo Nopi. Bagus nggak filternya nih? Itu bulu matanya cetar banget ya. Sudah lama tidak live ya. Sudah lama tidak live, tidak baca koran. Jadi hari ini tidak akan baca koran. Karena waktu ini kan sempat janji mau memberikan bagaimana cara mengelola stres. Di mana dapat mengelola stresnya itu saya dapat dari sebuah sumber bacaan juga. Jadi topik hari ini kita tetap membaca. Yang kurang suka membaca saya bacakan. Nah, sengaja dikasih filter gini supaya yang mendengar itu lebih tertarik. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Jadi saya ambil dari dikutip ya dari bahan WHO yang menyusun. Ini sumber bacaannya tahun 2006, World Psychiatry 2016. Kemudian ya ada beberapa Lancet Global Health 2020. Ini judulnya adalah cara kelola stres. Hal apa yang perlu dilakukan saat stres? Ya, menurut saya kayaknya ini penting banget untuk dibacakan. Kalau dibaca sih saya akan ambil poin-poinnya, jadi sudah disiapkan poin-poinnya. Nah, apakah saat ini Anda sedang stres? Kalau Anda saat ini sedang stres, ingat bahwa Anda tidak sendiri. Karena saya juga sedang stres. Jadi semua manusia, ada banyak orang di sekitar Anda dan di seluruh dunia yang juga berjuang untuk mengelola stres. Jadi pertama kita sepakat dulu bahwa stres itu tidak bisa dihilangkan. Stres hanya bisa dikelola. Jadi kita harus mengelola stres, tidak bisa menghilangkan stres. Ingat ya, Anda tidak sendiri. Apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami stres? Di sini disebutkan ada 5. Yang pertama yaitu grounding. Grounding adalah teknik menstabilkan emosi yang membuat pikiran Anda yang sebelumnya melayang-layang tidak fokus kembali ke kesadaran utama. Jadi itu dia grounding. Jadi kita kadang-kadang kemana-mana pikirannya itu kita stabilkan, fokus pada kesadaran utama. Seperti apa? Tadi sudah disampaikan bahwa perasaan stres adalah sebuah perasaan yang berat, membuat orang tidak nyaman, bahkan memunculkan keluhan secara fisik. Bisa menjadi masalah jika kita terpancing atau tergantung oleh pikiran dan perasaan tersebut. Apa pencetusnya? Stres itu bisa dari kekerasan keluarga, penyakit, tidak cukupnya nafkah bagi keluarga, tidak dapat bersekolah, bertengkar dengan keluarga, masa depan yang tidak pasti. Itu pencetusnya stres. Tentu hal ini akan menyebabkan perasaan yang lelah, tidak bisa fokus, mudah marah, tidak bisa duduk tenang, menangis, merasa sedih atau bersalah. Jadi begini ilustrasinya. Dalam situasi penuh stres, pikiran dan perasaan yang berat memancing kita sehingga kita ditarik menjauhi nilai-nilai kita. Tuh. Jadi, pikiran dan perasaan yang berat ini memancing kita dan menarik kita menjauhi nilai-nilai kita. Pasti muncul pertanyaan, apa itu nilai? Apa itu nilai? Anda ingin menjadi orang seperti apa? Itulah nilai. Jadi penting sekali nilai diri itu. Jadi nilai-nilai Anda menggambarkan kepribadian Anda yang Anda idamkan. Perlakuan Anda terhadap diri sendiri dan orang lain dan dunia di sekitar Anda, itulah nilai. Contohnya nilai ya,
Misalnya penuh kasih, bijak, perhatian, mendampingi, tidak menyerah, bertanggung jawab, tenang, peduli, melindungi, berani. Benar juga ya. Jadi nilai-nilai ini saya sekarang ya. Jadi nilai-nilai ini adalah seperti apa kita mengidamkan diri kita. Dalam situasi penuh stres, pikiran dan perasaan yang berat memancing kita, sehingga kita ditarik menjauhi nilai-nilai kita. Jadi kita itu sebenarnya orang yang peduli, yang berani. Tetapi ketika kita stres, ada sebuah perasaan yang berat yang menarik kita menjauhi nilai-nilai yang kita anut. Apa yang terjadi saat kita menjauhi nilai-nilai kita? Saat kita terpancing, perilaku kita berubah. Seringkali tindakan kita memperburuk kehidupan kita. Contohnya apa? Jadi saat kita stres, kita justru malah jadi berantem sama orang. Kita justru malah adu argumen, bertengkar, menyakiti perasaan orang lain, menyakiti perasaan anak-anak kita atau orang-orang di sekitar kita. Kayaknya benar ya. Apa yang bisa Anda lakukan? Apa yang bisa Anda lakukan? Pertama, belajarlah berfokus yang tadi ya, menghidupi dan lebih memperhatikan. Jadi, jika Anda dapat belajar lebih menghidupi dan lebih fokus, Anda akan lebih baik dalam menangani stres. Pasti kita langsung nanya, masa sih itu membantu? Apa maksudnya berfokus dan menghidupi? Nah, menghidupi sesuatu berarti memperhatikan penuh sesuatu tersebut. Ketika memperhatikan penuh suatu kegiatan, Anda dapat dibilang sedang berfokus. Jadi, jika Anda dapat belajar lebih menghidupi dan lebih fokus, Anda akan lebih baik dalam menangani stres. Benar juga ya. Bagaimana caranya berlatih menghidupi dan fokus? Itu ternyata ketika orang itu sulit fokus, sulit menghidupi sesuatu, orang itu akan lebih mudah stres. Kita buktikan. Ketika minum, ini cara melatih ya. Cara melatih untuk menghidupi dan fokus, minum seperlahan mungkin sambil memperhatikan rasa dan suhunya. Jadi perhatikan minuman saat kita menelan, perhatikan rasanya mulai memudar dari lidah setelah Anda menelan, dan tegukan-tegukan berikutnya juga sama, pelan, perhatikan dan nikmati. Nah, itu tadi grounding satu ya. Sekarang yang kedua, yaitu melepaskan diri. Tadi grounding, melepaskan diri. Melepaskan diri itu apa? Langkah pertama dalam melepaskan diri adalah merasakan bahwa Anda sudah terpancing. Ya. Langkah berikutnya adalah menamai apa yang memancing Anda. Dalam hati Anda akan mengatakan, oh iya, saya sedang terpancing ini ya. Apa yang kita lakukan berikutnya? Fokus lagi pada kegiatan. Baik itu yang baik, makan, bermain, mencuci, berbincang dengan teman. Kita hidupi kegiatan yang sedang kita lakukan. Berikan perhatian penuh kepada orang di sekitar Anda. Siapapun itu, kegiatan apapun yang Anda lakukan. Contoh, kita sedang makan bersama anak. Kemudian kita merasa, kita ingat dengan pekerjaan kantor atau kita ingat sesuatu yang membuat kita marah. Lalu kita mulai merasa tidak enak. Nah, kita mulai merasakan, oh ini kayaknya, kan tadi dibilang menamai ya. Jadi menamai itu, oh ini ada perasaan marah. Kemudian, meskipun saya mengalami marah, saya memilih untuk bertindak sesuai nilai saya, yaitu peduli dengan anak-anak, peduli dengan keluarga, dan berfokus kembali menghidupi saat saya bersama anak-anak. Jadi kalau kita lagi sama anak-anak, nikmati. Ketika ada pikiran yang mengganggu,
rasakan dan namai, oh iya ini lagi sedang marah, ini lagi mikirin yang di kantor, tapi tetap saya mau fokus ke anak. Jadi untuk melepaskan diri dari pikiran dan perasaan, rasakan pikiran dan perasaan sulit itu, namai pikiran dan perasaan itu, lalu fokus kembali kepada kegiatan Anda. Nah, yang ketiga, tadi kan sudah grounding, 2 melepaskan diri, yang ketiga bertindak sesuai nilai. Nilai-nilai Anda menggambarkan Anda ingin menjadi orang seperti apa dan cara Anda memperlakukan diri serta dunia di sekitar Anda. Tujuan menggambarkan yang ingin Anda dapatkan. Nah, itu bedanya. Apa sih beda tujuan sama nilai? Tujuan itu menggambarkan apa yang ingin kita dapatkan. Sedangkan nilai menggambarkan Anda ingin menjadi orang yang seperti apa. Contohnya, tujuan kita mungkin saja tidak tercapai. Kita ingin bekerja, tapi nggak ada pekerjaan. Kita ingin dapat penghasilan, tapi nggak ada penghasilan. Itu tujuan. Apa yang ingin kita dapat? Bisa aja tidak tercapai. Mungkin tak banyak tujuan kita yang saat ini kelihatan sulit. Stres akhirnya kan. Tetapi kita masih bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, yaitu menjadi orang yang baik, peduli, mengasihi, mendukung keluarga kita, mendukung teman-teman kita, dan orang di sekitar kita. Jadi, mungkin banyak tujuan kita yang sekarang sulit sekali tercapai, apalagi situasinya seperti ini. Tetapi, kita akan selalu dapat mencari cara untuk dapat bertindak sesuai nilai. Emangnya kenapa hal itu penting? Karena cara kita mempengaruhi dunia di sekitar adalah melalui tindakan kita sendiri. Contoh, mungkin di luar sana ada negara yang sedang perang. Kita nggak bisa kan menghentikan perang. Tapi bisa kita lakukan dengan kita berhenti bertengkar dengan orang-orang di sekitar kita. Kita merangkul, malah mendukung dia. Dan perhatikan, Anda dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda melalui tindakan Anda. Kita buktikan sama-sama ya. Yang berpikir, teori gitu. Oke, kalau mau challenge, kita buktikan apa yang saya baca ini ya. Jadi, cara kita mempengaruhi dunia di sekitar kita adalah melalui tindakan kita. Kalau ada yang pernah membaca tentang Law of Attraction atau The Secret, yang suka baca gitu pasti setuju dengan pendapat ini. Masih belum paham ya? Jadi coba kita perhatikan ini. Nah, ini disebutkan di sini. Sebentar. Coba latihan ini katanya. Nilai itu dijalani 2 arah, terhadap diri Anda sendiri dan terhadap orang lain. Jadi ada 2 arah ya. Pilih sebuah hubungan yang penting, pilih seseorang yang sangat Anda pedulikan dan Anda sering temui. Siapa orang yang paling Anda pedulikan dan paling sering Anda temui? Nah, misalnya Anda pilih anak Anda. Dan nilai yang Anda ingin jalankan adalah baik dan bertanggung jawab. Yang dapat menjadi langkah kecil adalah mulailah bermain dengan anak Anda 10 menit setiap hari. Itu mempraktekkan baik dan bertanggung jawab. Ingat bahwa tindakan terkecil pun bernilai. Pohon yang menjulang tumbuh dari cuil benih, dan bahkan di saat-saat paling susah atau menekan, Anda dapat melakukan tindakan kecil untuk menjalankan nilai-nilai Anda. Saat Anda bertindak sesuai nilai-nilai Anda akan mulai menciptakan hidup yang memuaskan dan bermakna. Ini bahasanya dia Anda ya, tapi ini ubah yang bisa diubah, terima rasa sakit yang tidak dapat diubah, lalu jalankan nilai Anda.
Gunakan tangan dan kaki serta mulut kita untuk mengambil tindakan. Lakukan apapun yang kita bisa. Tidak peduli seberapa kecil tindakan itu, lakukan untuk memperbaiki situasi. Ada sesuatu yang Anda dapat lakukan untuk memperbaiki situasi sulit apapun, paling tidak sedikit memperbaiki. Kita sudah sampai di tadi grounding, melepaskan diri, memberi nilai, berbuat sesuai nilai, dan berbuat baik. Sekarang berbuat baik. Seperti apa berbuat baik? Nah, saat Anda melihat seseorang dalam kesulitan, apa yang bisa Anda lakukan? Jadi diingat bahwa seperti semua nilai, kebaikan itu dua arah. Setiap tindakan baik yang kecil akan membuat perbedaan. Bahkan ketika kita memberikan kata-kata yang menenangkan pada orang yang sedang mengalami kesulitan. Jadi pertama, kita harus baik pada diri kita sendiri, maka setelah itu kita pasti bisa baik dengan orang lain. Semua orang itu perlu teman, semua orang perlu kebaikan. Jadi kalau kita baik pada diri kita, kita akan memiliki energi yang lebih untuk membantu orang lain. Dan motivasi lebih untuk berbuat baik kepada orang lain, sehingga semua orang mendapatkan manfaat. Jadi ingat dua arah. Jadi ketika kita merasa ini berat dan ini menyakitkan, ingatlah bahwa saya masih bisa menjaga diri saya dan orang lain. Dan yang terakhir yaitu memberi ruang. Nah, jadi kita udah tadi ada banyak ya. Nah, memberi ruang itu seperti apa? Jika Anda merasa sakit di badan, rasakan. Perhatikan bentuk, ukuran, suhunya, dan cermati apa yang terjadi ketika kita memperhatikan. Rasanya mungkin bertambah besar atau kecil, atau mungkin pergi atau tidak. Tujuan kita tuh cuma memberi ruang, membiarkannya berhenti melawan dan memberi tempat. Dan setiap kali Anda terpancing dan ditarik keluar dari latihan ini, rasakan, namai, kemudian fokus kembali pada pernafasan dan beri ruang. Latihlah teknik ini terus ketika kita menghadapi situasi sulit. Seperti sebuah otot yang akan semakin kuat ketika dilatih, dia akan semakin baik. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Benih yang kecil akan tumbuh menjadi benih yang besar. Begitu katanya. Saya sempat mengikuti salah satu channel YouTube dokter spesialis paru gitu ya, berbagi tentang cara mengelola stres. Dia juga dapat bilang tentang bagaimana kita harus berolahraga. Kalau ini sih dari psikologis ya, dan kalau mau diterapkan ini baik sekali. Yang paling mengena itu adalah tentang berbuat baik. Ketika kita kesulitan, pasti ada, tidak peduli seberapa kecilnya itu, kita pasti bisa berbuat baik dengan orang lain. Dan perbuatan baik itu ternyata memberi suatu motivasi yang baik sekali pada diri kita. Nah, tadi mungkin bisa juga dengan olahraga, makan makanan yang sehat. Jadi tidak ada salahnya kita mulai berinvestasi pada diri kita. Untuk teman-teman yang masih usianya di bawah 30 tahun, kalau saya sudah 40, mungkin sedikit terlambat, tetapi tidak ada kata terlambat untuk sehat buat saya. Jadi tetap kita harus mulai latihan, aktivitas fisik, mulai pilih makanan yang sehat. Setidaknya saya akan berinvestasi pada usia saya ketika nanti 50 tahun. Untuk yang masih ada di bawah 30, ayo semangat. Mulailah beraktivitas fisik, mulailah pilih makananmu yang sehat, supaya kamu bisa, apapun challenge yang datang, kamu bisa fight untuk itu. Jadi mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Kalau tidak bisa diterima sekarang, mudah-mudahan nanti akan menjadi sesuatu yang bisa mengubah kita. Mungkin
Kalau korelasinya dengan situasi saat ini, yang diantara 5 hal tadi yang dipraktekkan, ketika kita menggunakan masker, mencuci tangan, untuk beberapa orang mungkin akan merasa bodoh sekali. Saya seperti dibodoh-bodohin ini. Tapi untuk saya pribadi, saya ingin menjadi orang yang menjadi solusi. Maka tidak apalah kalau dikatakan itu, kamu tuh bodoh banget sih, dibodoh-bodohin sama orang harus pakai masker, nggak ada tuh COVID, nggak ada. Ya biarin aja deh, daripada saya harus membuat orang lain dalam situasi yang berisiko tinggi, lebih baik saya menjadi orang yang dikatakan menjadi orang yang bodoh, menuruti menggunakan masker, rajin mencuci tangan, lebih baik saya melakukan itu. Bila pun itu nanti suatu saat nanti dan ini semua berakhir, maka ya sudah, saya sudah memilih untuk menjadi solusi. Ya begitu. Daripada saya berpikir, aduh saya ini dibodoh-bodohin. Nah, tidak apa-apa deh bodoh. Yang penting saya tidak membuat orang lain berisiko. Saya bisa melakukan sesuatu untuk negara saya. That is the most important thing. Oke. Sampai ketemu ya. Mudah-mudahan besok bisa ketemu. Karena tidak bisa live setiap hari. Inginnya sih live setiap hari, baca buku, baca apapun yang bisa berguna untuk orang lain. Sampai jumpa.